بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله سبحانه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويقول الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat-nikmat yang agung Allah kekalkan dalam diri kita dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Allah bagi kepada kita semua mudah-mudahan dalam hari-hari daurah ini apa yang dipesankan oleh Syekhuna dan Ustadz kita tadi, Ustadz Husni. Husni Ginting. Nama beliau ini saya dengar udah lama sebenarnya. Saya kalau saya nggak keliru, beliau punya tulisan tentang sanad musalsal bil imamah, benar? Mana? Ya Ustaz, musalsal bil imamah dari Syekh Yasin. Ya. Nah, musalsal bil imamah ini saya waktu hadir khataman Sahih Bukhari di ta'mim oleh Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah. Tapi sanadnya saya enggak dapat waktu itu kecuali dari kitabnya Ustaz Husni. Saya main di tempatnya Syekh yang pondoknya dekat airport itu. Syekh siapa namanya? Yang di perpustakaan di sana ada tulisan nama Ustadz Husni Tamrin. Nama lengkapnya siapa Ustaz? Nama Husni Tamrin, Ustadz Husni Genting. Nah, saya cari di situ ada sanad musalsal bil imamah. Wah, ini saya sudah lama nyari sanad itu, ketemunya di kitab yang beliau susun. Jazakumullah khair. Sehingga musalsal bil imamah itu sebetulnya saya dapat prakteknya amaliyahnya dari Syekh Yasin, tetapi sanadnya dapatnya dari Syekh Husni. Dapat sanadnya daripada Syekh Husni. Jadi bila ada orang Ustaz minta sanad imamah, saya bilang sanadnya enggak ada. Adanya amalinya saja. Ada tatbiq bi ta'mim atau ilbasul imamah. Tetapi sanadnya enggak punya. Setelah ketemu dengan kitabnya Syekh Husni, jazakallahu khair, dan semoga banyak karya lagi yang beliau beri taufik oleh Allah untuk menulisnya, terutama yang saya dengar tadi ini usulan mengumpulkan hadis-hadis yang thulathiyat itu. Nah, itu dijadikan satu buku, kumpulkan yang thulathiyat Bukhari, thulathiyat Imam Ahmad, Mu'a'immah, semua dijadikan satu buku dengan asanidnya. Nanti kita insyaallah jadikan muqarrar untuk hafalan para santri di mana. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ke beliau, ini usulan. Ya, mudah-mudahan siapa tahu didoakan semua bahwa thulathiyat akan muncul, thulathiyat Syekh Husni. Jadi majmu' thulathiyat daripada a'immah. Kalau yang nulis thulathiyat Imam Al-Bukhari diantaranya yang dari Indonesia terkenal Syekh Mahfud Tarmasi. Syekh Mahfud Tarmasi nulis buku dan itu diajarkan di Kediri, diajarkan di tempatnya di mana di Jawa Tengah juga diajarkan di tempat Maimun Zubair, disyarahi oleh Syekh Maimun Zubair Sarang. Nah, itu thulathiyat Imam Al-Bukhari yang dikumpul oleh Syekh Mahfud Tarmasi, seorang ulama dari Tarmas, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Sekarang masuk di Jawa Timur. Dulu Syekh Yasin memberikan komentar kepada Syekh Tarmas itu bahwa beliau Tarmas ini adalah bagian daripada Solo. Tapi sekarang masuk di wilayah Jawa Timur.
dimasukkan ada pemekaran dan perubahan, itu kan masuk Jawa Timur. Syekh Mahfud Tarmas ini ulama hadis di Mekah, dan jadi kalau saya nggak keliru gurunya muassis Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah taala. Nah, beliau waktu ngaji di Mekah nulis tentang, diperintahkan oleh guru beliau adalah mengumpulkan hadis-hadis sulafiyat Imam Al-Bukhari dan disyarahi. Ya, alhamdulillah, semoga yang lain-lain nyusul, kita berikan kesempatan Allah, mudah-mudahan kita doakan dapat kesempatan bagi Ustaz Husni untuk menyusulkan yang lain jadi satu buku dengan asanidnya sekaligus, sehingga menjadi muqarrar dirasi untuk sebagai awal langkah untuk semua pondok-pondok tahfidz atau pondok-pondok pesantren Asy'ari Maturidi Syafi'i di Indonesia dan di Nusantara untuk menjadi hafalan. Siap ya? Insyaallah mungkin sudah ada langkah ya. Itu kemudian berkaitan dengan sedikit ta'liq dengan apa yang disampaikan oleh Syekhuna pagi tadi mengenai masalah shaf. Ini memang kita mau ngakui atau ngakui dari segi kawan-kawan ataupun ikhwah salafi ini, dari sisi pengaturan shafnya benar. Jadi saya lihat kemarin salat Isya di tempat masjid, ya bukannya salafi tapi ini amalan atau ilmunya ulama Syafi'iyah yang ditulis oleh kutub Syafi'iyah bahwa meratakan shaf, satu itu. Yang kedua yang saya lihat yang mempraktekkan malah orang di luar Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i bahkan imam semua sepakat, apalagi dengan apa istilahnya hadis-hadis itu hampir tidak ada yang menganjurkan, satu hadis pun yang mengatakan renggangkan shaf itu enggak ada. Adanya malah ancaman sebagaimana kata Syekhuna. Tapi ada mungkin tambahan satu lagi yang berkaitan dengan masalah itu yang hampir rata-rata diihmal oleh apa istilahnya, oleh Syafi'iyah zaman sekarang, nggak tahu kalau zaman dulu, yaitu perhatian kepada sutratus shalah. Nah, sutratus shalah ini yang memperhatikan malah juga mereka melebihi perhatiannya orang-orang Syafi'iyah sendiri. Nah, walaupun itu sutra itu menjadi, dan semua hal yang disepakati ini sebutnya sepakat, sehingga kadang-kadang ada kesan kalau orang pasang sutra dan ini, wah ini Wahabi. Padahal bukan. Itu di dalam kutub Syafi'iyah banyak meratakan shaf terlalu rapat, akhirnya kesannya wah ini Wahabi juga, padahal tidak. Padahal itu adalah sunnah. Jadi kita jangan sampai melihat orang itu, lihat ada sisi salahnya ataupun buruknya, jangan sampai kita tinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkannya, kita tinggalkan sunnah beliau karena melihat apa? Karena melihat orang yang mengamalkannya ini banyak daripada orang yang tidak benar. Ya, tidak benar dikatakan Wahabi mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan sunnah, karena kita lihat ini Wahabi mengamalkan untuk merapatkan safnya. Terus lagi mereka menjaga untuk sutra. Wah, itu kan amalan orang Wahabi. Terus kita tinggalkan gara-gara itu. Ini tidak kita malah jadi nggak benar. Allahu Akbar. Saya dibagi masa berapa? Seperempat jam. Sebentar sebenarnya, karena kaitannya ini selingan, tidak di Allah, tapi ya alhamdulillah juga yang jelas ayat yang saya baca di pembukaan tadi berkaitan dengan urusan olahraga. Berkaitan dengan apa? Olahraga. Tapi olahraga yang harus kita perhatikan, kalau dalam ayat 18 surat Al-Anfal Allah katakan, ini cerita tentang perang Badar. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala cerita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika perang Badar, sahabat Nabi jumlah mereka berapa? 313 atau 314. Habis-habisan mereka berjuang. Habis-habisan mereka berjuang dengan jumlah yang sedikit, dengan perlengkapan yang serba kurang. Kuda hanya 2 ekor, onta ada bergantian. Dari Madinah jalan ke Badar tuh nunggang unta gantian.
Nah, terus peralatan nggak lengkap, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemenangan. Badar menang. Saat mereka membunuh orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala nafikan pelajaran tauhid dalam ayat ini. Semua apa yang mereka lakukan dinafikan oleh ayat ini. Falam taqtuluhum, bukan kalian yang membunuh mereka. Terus siapa yang membunuh mereka? Allah qatalahum, walakinallaha qatalahum. Tetapi Allah lah yang membunuh mereka, bukan kamu. Sehingga pelajaran ini kalau kita kembali sedikit ataupun sering kita dapatkan di dalam kitab Hayatus Sahabah atau Siratus Sahabah atau Al-Bidayah wa Nihayah ataupun Al-Maghazi punya Imam Ibn Ishaq dan lain-lain kutubus sirah, begitu kita baca, lihat saja pelajaran yang satu ini. Begitu Allah Subhanahu wa taala katakan falam taqtuluhum, sahabat tidak pernah lagi mengatakan qatalnahum, hazamnahum, tidak ada. Mereka bilang qatalahumullah, qatalakallah ya aduwallah. Dalam ucapan mereka maupun perbuatan mereka ketika mereka cerita bahwa mereka telah membunuh musuh, jawab bahasa mereka apa? Langsung qatalahullah. Qatalahumullah. Sampai ketika mereka habis-habisan tapi bilang qatalallahu aduwah. Jadi kata-kata mereka qatalnahum Tuhan, saya belum pernah mendapatkan kata-kata dari sahabat ketika dia menceritakan tentang dirinya ketika bertarung dengan senjata apa saja dengan musuh, dia tidak menisbahkan lagi kata-kata perjuangannya kepada dirinya. Pembunuhan musuh itu dikembalikan kepada Allah. Qatalahullah. Jadi karena ayat ini menegur, falam taqtuluhum, bukan kamu yang membunuh tapi adalah Allah yang membunuh. Itu satu. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kau ya Rasul, atau ini sedikit meretisi terjemahan Al-Qur'an yang ada di Nusantara. Saya tidak setuju dengan kata-kata kata dhamir itu disebut langsung dengan nama Nabi. Wa ma ramaita, biasa terjemahnya apa? Bukan kamu yang melontar wahai Muhammad. Semestinya kitanya kalau bukan kamu yang melontar ataupun memanah wahai Rasul. Adab kita kepada Nabi harus tidak menyebutkan nama Nabi, kecuali harus dengan menyebut jabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Walaupun dhamirnya kan memang aidnya kepada Rasulullah, tapi kita tidak menyebut nama Nabi langsung, harus sebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kamu yang melontar ya Muhammad. Nah, kata-kata yang Muhammad itu nggak tahu perasaannya nggak serak kalau kita menyebut nama Rasulullah itu, padahal Allah Subhanahu wa taala katakan kalau kita apa? La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jadi itu kalau kita nyebut Rasulullah, sahabat diperintahkan dan kita juga supaya menyebut nama Rasulullah itu dengan sebutan wahai ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tidak sebutkan wahai Muhammad. Tapi dalam terjemahan Nusantara, saya lihat yang terjemahan Indonesia maupun terjemahan Malaysia, kata-kata Muhammad itu terlalu banyak, sehingga menterjemahi kata-kata dhamir ini langsung diterjemahi Muhammad terus. Mestinya diganti dengan kata ya wahai Rasul. Jangan, bukan kau yang melontar ataupun yang melempar. Pada waktu itu melempar, tapi adalah Allah yang melempar. Peristiwanya apa ini? Nabi SAW tadi kita baca juga dalam Hizbul Bahar tadi, Syahatil Wujud. Itu peristiwanya Nabi SAW mengambil segenggam pasir waktu perang Badar. Musuh jumlahnya 1000 kurang lebih. Yang segenggam pasir itu Nabi lemparkan kepada orang kafir Quraisy. Kira-kira ini jumlahnya ada berapa? Ada 1000 nggak yang duduk di sini? Nggak nyampe kan? Saya ambil segenggam pasir umpamanya sekarang. Saya lempar kepada yang hadir ini. Berapa orang yang kena matanya?
Shaf pertama mungkin kena, sedikit shaf kedua, ya. Shaf ketiga, keempat, belakang ibu-ibu tidak kena. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngambil satu genggam, Nabi lempar, semua mata orang kafir kena dengan satu lemparan yang satu genggamnya itu. Maka di sini siapa yang melempar? Sampai kepada setiap mata kena bagian dari pasir yang Nabi lemparkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma ramaita id ramaita." Bukan kau wahai Rasul yang melempar saat kamu melempar. Melempar pasir itu atau melempar tanah. Walakinallaha rama. Tetapi Allah yang melempar. Pelajaran ini harus diawali, ya, bagi orang yang memanah, dan juga di awal dan di waktu dia sedang latihan memanah dan akhir. Sebab kalau ini tidak jalan di dalam hati orang yang memanah, tidak akan menjadi memanah itu peningkatan bagi iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita dengan sejarah Johor. Johor. Bukan Johor. Johor sekarang dekatnya di sana ada Melaka kan ya? Betul ya? Johor terus Melaka. Di Melaka ini dulu ada kerajaan. Di situ ada seorang sultan namanya dikenal dengan Sultan Melaka. Sejarah yang tertulis, Sultan Melaka dapat laporan bahwa Raja Siam, ini Raja Thailand, kafir, mengatakan dengan orang-orang yang ada di majelisnya, saya akan potong kepala Sultan Melaka dan kepalanya itu akan saya injak di bawah kaki saya. Kata siapa ini? Kata Raja Siam. Ini laporan disampaikan kepada Sultan Melaka. Disampaikan kepada Sultan Melaka bahwa Raja Siam mengatakan bahwa dia akan memotong kepala raja kepala sultan dan akan dijadikan bal-balan atau dijadikan bola sepak atau diinjak. Nah, kata siapa ini? Kata Raja Siam. Dijadikan bola sepak, bahasa Malaysia. Dijadikan apa di sini? Bahasa Indonesianya apa? Jadikan kepalanya jadi sepak bola. Kalau di bahasa Jawa Timurnya dijadikan kepalanya bal-balan. Kalau bahasa Banjar namanya jadikan kepalanya jadi bal. Nah, Jawa Timur bal-balan, Jawa di Indonesia dibilangnya sepak bola, di Malaysia dibilang bola sepak. Karena sudah tersebut kata-kata bola sepak ini, sedikit juga ada cerita bola sepak ini, ya. Sejarahnya ada 2 riwayat yang saya tahu. Ibu saya dulu cerita, jangan main bal. Kenapa? Itu kepala Sayyidina Husain ketika dipotong di Karbala dijadi sepak. Jadikan bola sepak. Itu riwayat yang pertama yang saya dapatkan. Tapi riwayat ini ibu ini dari mana dapatnya? Qilwa wa qal, wallahu alam. Tapi ada kemungkinan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, riwayat ini sahih dari seorang teman yang membaca sejarah Andalus. Apa itu sejarah Andalus? Sejarah jatuhnya Spanyol di tangan tentara salib. Yaitu pada ulama-ulama Islamnya ketika mereka berhasil ataupun berjaya dibunuh oleh tentara salib ini, ulama-ulama Islam baik hafiz Quran, ahli tafsir, ahli hadis, dijadikan kepala mereka bola sepak oleh tentara salib. Ya, terus untuk mengabadikan peristiwa jatuhnya kaum muslimin di Spanyol itu dijadikan olahraga bola sepak, dijadikan olahraga sepak bola. Itu asal usulnya adalah daripada pengabadian kepala ulama-ulama Islam dibunuh ataupun dikalahkan oleh tentara salib. Nah, maka tidak pantas bagi
pondok pesantren Islam, olahraganya itu olahraganya main bola sepak atau sepak bola. Tidak pantas. Sebabnya kalau itu benar, dua riwayat ini benar apa tidak, yang jelas kalau seandainya yang riwayat yang pertama itu tidak sahih, yang kedua itu adalah sejarah. Walaupun yang disepak itu, yang ditendang-tendang itu bukan kepala, tapi lambang. Merupakan lambang. Sekarang yang lambang bendera itu apa? Lambang, ya kan? Bila ada orang yang lambang merah putih dijatuhkan, diinjak-injak, apa yang terjadi? Orang Indonesia merasa dihina apa enggak? Bendera Malaysia terus dijatuhkan, terus diinjak-injak atau dibakar. Bagaimana orang Malaysia? Terasa tersinggung. Nah, ini suatu lambang pengabadian terhadap suatu kejadian peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Lepas daripada itu, kembali kepada cerita Sultan Melaka bilang, begitu dilaporkan cerita bahwa Raja Siam mengatakan akan memotong kepala Raja atau Sultan Melaka, maka ada satu orang di majelis Sultan Melaka itu ahli panah. Dia ahli panah, bilang, Tuan Raja Sultan, izinkan saya dari tempat ini memanah Raja Siam itu. Dari tempat ini memanah Raja Siam. Akhirnya keluar di halaman istana, dia ambil busur. Mana busur? Ini namanya apa? Busur. Ini busur ini banyak macam. Yang ini namanya busur Uzbek Ashri. Busur memanah di atas kuda. Maka dia pendek dan kecil, ringan. Diambillah busurnya dengan anak panahnya. Ini namanya apa? Anak panah. Anak panah. Ditariklah di halaman masjid, di halaman istana Sultan. Ditarik, diarahkan ke arah mana? Ke arah ke Siam, ke negeri Siam. Terus bismillah, terus dilepaskan. Setelah dilepaskan, terbangnya kemana nggak tahu. Tidak lama kemudian Raja Siam di majelisnya lagi sedang bersenang-senang dengan prajuritnya, tiba-tiba jantungnya sakit, mati seketika itu juga. Ini ilmu apa ini? Nah, memanah ini tujuannya, maaf tangan kiri. Kalau dengan aturan wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, latihan untuk hatinya kalau tertata orang Islam, berapapun musuh yang dihadapi, itu dengan satu anak panah dilepas bismillah bisa mengalahkan ribuan musuh. Itu yang kita kehendaki. Nah, makanya dahulu nih dalam sejarah Azhar yang sekarang sudah dirubah kurikulumnya, akhir-akhir ini sudah mungkin lulusan Azhar masuk daripada Syekhuna dan yang sebelumnya itu sudah ditiadakan. Tapi di dalam kitab Fursanul Islam disebutkan bahwa di Al-Azhar dulu tidak akan lulus baik dapat ijazah Azhar, Sahih Bukharinya, Muslimnya, tafsirnya, apa semua tidak akan dibagi ijazah sebelum lulus olahraga memanah di atas kuda. Dulu ada ujian itu sebelum penjajahan Perancis. Makanya yang membunuh panglima perang Perancis seorang pelajar Azhari dari Halab. Kenapa Halab dihajar oleh Bashar? Karena sejarah Halab itu penuh dengan para pejuang lahir di sana, belajar di Al-Azhar. Yang toko buku yang tertua di Azhar sekarang ada di belakang Azhar itu ada Al-Halabi. Orang mana Halabi itu? Orang Halab. Santri ini
dia bunuh siapa? Panglima perangnya Perancis. Maka sebelum itu tuh pelajar Azhar tidak lulus daripada Azhar tidak akan dapat gelar Azhari, walaupun dia sudah pandai, semua bidang keilmuan sudah dia kuasai, ilmu syariah, ilmu thariqah semuanya, tapi kalau dia belum lulus memanah di atas kuda, belum dibagi ijazah Azhar. Itu kapan dimulai peraturan itu? Mulai sejak zaman Mamalik ketika Qutuz berhasil diangkat menjadi Sultan Mesir, itu menjadi pelajaran wajib di dalam universitas ataupun Jami' Al-Azhar. Tapi setelah Jami'ah itu hilang rupanya Ustaz. Ketika jadi putri ini berubah, hilang, jadi karena tadi laki-laki berubah jadi Jami'ah, jadi perempuan, maka akhirnya olahraga berkuda dan memanah di Azhar dihilangkan. Nah, maka dari situ ini cerita sejarah Azhar, silah mungkin kita kembalikan ini. Maka sehingga dahulu itu pelajar Azhar yang aturan bagaimana dia memanah, targetnya bukan sekarang kan buat target itu spon ya, terus dilepaskan anak panah. Pada waktu itu targetnya apa? Pedang ditancapkan, terus di atas kuda dipanah itu pedang, anak panah ini belah bagi dua. Boleh anak panahnya terbagi dua karena targetnya adalah benda yang tajam. Di Turki setelah itu, Azhar kan setelah Mamalik, Salatin Mamalik ini selesai, kekuatan mereka lemah, akhirnya dikuasai oleh Utsmaniyin, berdirilah khilaf Turki Utsmani. Khulafa Utsmani ini mempunyai satu pasukan khusus, pasukan pemanah. Itu mereka harus pelajarnya latihan setiap hari memanah, minimal olahraga memanahnya itu 500 anak panah sampai 1000. Kalau melepaskan anak panah 1000 dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kan disebutkan di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Suyuti dan imam yang lain, falathun laisa min dzikrillah, tetapi 3 perkara tidak termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dinilai di zikir. Apa dia? Olahraga memanah, melatih kuda. Yang ketiga apa? Berenang, ya, ada riwayat yang keempat. Mula'abatur rajuli ahlahu, itu yang ketiga. Ada lagi riwayat wasibah. Nah, ikhwani fillah, di 3 olahraga ini walaupun bukan zikir tapi dinilai zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak tiga permainan juga yang mana malaikat hadir. Tapi kalau main bola malaikat tidak akan hadir. Di dalam kitab Fursanul Islam disebutkan dalam satu peperangan para sahabat menghadapi musuh yang lengkap perlengkapan baju besinya. Maka tidak nampak kecuali mata musuh saja. Yang nampak hanya mata. Akhirnya di peperangan tersebut mereka manah sampai dapat 1000 mata. Memanah mata tidak senang. Coba dari jarak jauh di atas kuda yang dipanah mata. Boleh dapat 1000. Di dalam sejarah pula, ya, ini cerita sejarah, belum lagi masuk kepada praktek. 3 negara yang tidak bisa dijajah oleh tentara Mongol. 3 kawasan tidak berjaya tentara Mongol untuk masuk. 1, Nusantara. Tentara Mongol itu udah mau masuk pada masa Gajah Mada ataupun ya Gajah Mada. Jadi panglima perang Majapahit pada masa itu. Tentara Mongol masuk.
sampai Surabaya. Surabaya terus masuk ke Kediri, dijajah, dibantai orang Kediri. Dari wilayah kuasaan Kerajaan Majapahit. Gajah Mada atur pasukan, nunggu pasukan Madura. Begitu tentara Mongol mau pulang, dihadang di pantai Surabaya, ditangkap itu semua dan dikalahkan. Sebelum mereka pulang, kupingnya dipotongi semua oleh tentara Madura. Jadi sehingga Mongol ini pulang, kupingnya sudah yang tidak terbunuh pada pertempuran itu, kupingnya pulang hanya kupingnya sudah dikasih tanda, dipotong semua. Oleh siapa? Pasukan Gajah Mada. Gajah Mada ini terakhir ya. Jadi panglima terakhir pada masa kerajaan setelah Majapahit, sebelum naiknya Raden Fatah. Setelah itu satu, mereka ahli main pedang. Yang kedua, waktu mau masuk Selat Melaka, tentara Mongol mau masuk, dihadang oleh pasukan Muslim. Jadi usaha yang kedua Mongol mau masuk itu adalah setelah menjadi Melaka sudah jadi ada sultannya, maka dihadang oleh pasukan pemanah. Kapal-kapal Mongol mau merapat, itu dihujani oleh panah-panah Muslim, mereka balik. Tidak jadi menyerang Nusantara. Itu sejarah. Yang kedua, tentara Mongol kembali tidak berhasil menjajah Afghanistan, karena waktu itu ada satu orang ulama panglima perang disebut dengan Jalaluddin. Maka sampai hari ini diabadikan kampung Jalaluddin ini disebut dengan Jalal Abad. Abad itu artinya adalah negeri Jalal. Nah, sama Faisal Abad atau kota Faisal Abad itu karena Raja Faisal Saudi waktu itu menghadiahkan universitas ke Indonesia. Ditolak pada waktu itu, akhirnya didirikan di Pakistan. Akhirnya dikasih kawasan itu disebut dengan Ail Faisaliyah, maka disebut dengan Faisal Abad kota itu. Kotanya Faisal. Begitu pula Jalal Abad ini sejarahnya kepada panglima perang yang menghadapi tentara Mongol ahli berkuda dan menggunakan pedang, sehingga pasukan Mongol kalah, tidak bisa menguasai kawasan itu. Daerah tersebut dikalahkan oleh pasukan Muslim. Jadi kalau memanah saja, musuh pun mundur, tapi balik lagi. Belum habis. Berkuda saja mengalahkan musuh, tapi mereka belum habis, masih bisa nyerang wilayah yang lain. Ketika masuk Mesir, tentara Mesir dilatih oleh Qutuz, dilatih oleh Bebars, Zahid Berbas. Mereka menguasai semua ilmu perang, berkudanya, memanahnya, menggunakan pedangnya. Maka pasukan Mongol ini kalah dengan 3 strategi daripada tentara Muslim Mesir pada waktu itu. Diapakan pertama kali dihadapi oleh tentara berkuda yang mimpin Bebars di depan. Tentara Mongol memang di setiap peperangan mereka mesti selalu jumlahnya banyak, besar. Maka diserang oleh tentara ataupun pasukan kuda yang dipimpin oleh Zahir Bebars. Setelah pancingan tersebut, emosi dia. Lari ini nih. Lari untuk dibawa ke satu wilayah, kawasan yang dimana di situ tuh pasukan besarnya akan habis. Yaitu yang disebut dengan tempatnya namanya Ain Jalut. Ain Jalut ini tempat tertutup. Bebars lari ke situ, dikejar oleh tentara Mongol. Begitu dikejar, masuklah ke dalam lembah Ain Jalut ini. Dia sudah siapkan pasukan pemanah dari gunung-gunung, dari atas. Begitu pasukan Mongol masuk di situ, dihujani dengan panah. Setelah masuk, tentara ataupun pasukan berkuda yang dipimpin oleh Bebars balik lagi, sementara Qutuz nutup pintu lembah. Terkurunglah dari depan, dari belakang, dari tengah dihujani dengan panah. Kalah dengan ini, maka tentara Mongol tidak pernah punya kekuatan lagi. Akhirnya sampai hari ini masih ada suku daripada suku Mongol itu, diantaranya Korea masuk bagian daripada kerajaan Mongol. Cara-cara mereka memanah sampai hari ini meniru cara orang Islam.
karena mereka kalah dengan pasukan Mongol, pasukan Mesir yang dipimpin oleh Zahir Bibars pada waktu itu. Yaitu caranya bagaimana mereka memanahnya. Sekarang boleh praktek nanti. Sekadar jadi menggunakan sebelum ini menggunakan narik tali busur itu dengan apa namanya ini? Ibu jari. Atau bahasa kitanya dengan jempol. Ini namanya dengan jempol. Terus bentuknya kayak orang bertasyahud begini. Tasyahud gini kan? Ya. Nah, talinya ditaruh di perut, ujung perut telunjuk, jempol ataupun ibu jari. Namanya ibu jari kan? Ibu jari. Setelah itu dikunci dengan ditutup di atas kukunya ini, dikunci dengan telunjuk, ujung telunjuk nutup gini. Nah, jadi tali busur ditarik oleh perut jempol atau perut ibu jari, masuk di situ, ditarik ke ini. Cara ini yang sekarang mempraktikkan Turki sama Turki memang warisan daripada Damaskus dan dari Mesir, maka disebut Turki Dimashqi atau Turki Mamluki. Yang Mamluk ini karena daripada kerajaan Mesir itu asal mereka daripada Mamalik, daripada orang-orang tadinya hamba sahaya terus dibebaskan setelah mereka sebelumnya waktu seorang sultan dari keturunan Salahuddin, ya bukan Salahuddin, keturunan bapaknya Salahuddin Ayyubi, namanya Najmuddin Ayyub, Sultan Mesir. Ketika pada waktu itu tentaranya sudah lemah, maka dia beli hamba sahaya sebanyak-banyaknya terus dilatih untuk jadi militer, jadi tentara. Yang mereka itu yang dijadikan sebagai pasukannya. Maka tapi subhanallah mereka ini jadi Salatin Mesir setelah setelah Al-Ayyubiyah berkuasa. Cara ini yang ada itu yaitu menarik dengan apa? Perut ibu jari, bukan dengan ibu jari, tapi menarik dengan perut ibu jari. Maka di Turki ataupun di Turki dibikin cincin untuk melindungi perut ibu jari. Cincinnya dari logam atau dari tanduk, itu untuk melindungi ini. Itu buatan Turki. Dan juga negara-negara yang lain sekarang pun menggunakan ini. Nah, semua negara-negara binaan Turki mereka menggunakan cara yang sama, yaitu menarik tali anak busur panah dengan perut ibu jari atau dengan perut jempol. Dikuncinya dengan telunjuk. Telunjuk ini letak di atas ini begini semua, ataupun ada berapa cara. Ada yang nariknya hanya begini, ininya dibuka. Ada jarinya digenggam terus ininya ditutup, dirapatkan. Ada sebagian hanya dengan sedikit saja. Perut telunjuk menutup diletak di atas kuku apa? Kuku jempol. Terus tali ditarik. Kalau orang-orang Turki terutama Naqsyabandi itu mereka sangat hobi, ya sekarang sampai hari ini mereka pun yang mengajarkan tarikat zikir, tapi di sisi yang lain mereka juga yang hobi mengajar memanah. Nah, disertakan dengan zikir, ada zikirnya, yaitu dengan tarikat ngambil anak panah bismillah, letak di tali, bismillah Allah, sampai pindah posisi hak, itu baru lepas. Ini yang ngajarin zikir untuk memanah ini siapa? Orang-orang Naqsyabandi. Sehingga pasukan Naqsyabandi, sejarah membuktikan Afghanistan mayoritas Naqsyabandi. Tentara Inggris hancur di mana? Di Afghanistan. Rusia hancur di Afghanistan. Sehingga diistilahkan Afghanistan adalah makbaratul apa kalau bahasa Qayasirah. Bahasa kita Qayasirah itu apa? Kaisar atau di sana Makbaratul Qayasirah. Jadi makbarah Kaisar Inggris, Kaisar Rusia dikuburkan di mana? Di Afghanistan. Rusia hari ini kalau dalam hadis akhir zaman, yaitu nanti satu laki-laki banding
Berapa? Hatta yakuna li khamsina imra'ah qayyimun wahid, 50, 1:50. Satu laki-laki, 50 perempuan. Di Rusia hari ini jumlah perempuannya sudah mencapai 8:80. Jadi 100 orang laki-laki, maka 20% atau 20 orang, bahkan kurang, 11 orang laki-laki, sisanya 89 perempuan semua. Asbab apa? Perang di Afghanistan, perang di Chechnya. Rijalnya habis, tinggal perempuannya. Sekarang mereka mempersiapkan sudah 200.000 pasukan perempuan semua, itu Rusia. Bahkan gerakan untuk tajnid, ya, tajnid bahasanya apa? Tajnid kan, apa bahasa kita ini apa? Mewajibkan militer untuk warganya. Sekarang ini adalah Rusia, Inggris, Perancis, Amerika, terus Daesh, apa namanya? ISIS. Itu mereka sudah latih tentara pasukan putri. Nah, dan Yahud. Jadi Yahud, tentaranya habis dengan menyerang, menghabisi ini, tinggal akhirnya mereka harus mempersiapkan pasukan perempuan. Dan pasukan perempuan ini mungkin kalau dahulu hanya menggoda saja, tapi kalau sekarang di samping menggoda, membunuh juga. Ketika bersama dengan Abu Ubaidah radhiyallahu an, beliau baca ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ayat ini dibacakan oleh sahabat Nabi Abu Ubaidah, panglima perang kaum muslimin pada waktu itu. Maka apa yang terjadi? Pasukan muslimin semuanya nundukkan pandangan, tidak ada yang melihat wanita yang disebarkan di sekeliling jalan pasukan muslim. Itu pada waktu itu. Tetapi sekarang kalau kita nundukkan pandangan, mereka panah kita. Ya, sebabnya apa? Yahud sekarang sudah mempersiapkan setiap prajuritnya harus mempunyai 10.000 anak panah. Dan pesan pedang khusus dari bahan dibuat dari Jepang, dari titanium, bisa memotong tiang listrik itu. Tahu lihat tiang listrik? Di Malaysia disebut apa tuh? Tiang listrik juga sama. Itu ditebas dengan pedang yang dibuat dari putus itu tiang listrik, mata pedangnya itu tidak rusak, tidak tumpul sedikit pun. Tidak petel, kalau biasanya pukul ke besi biasanya kan rusak tuh ujung. Ini enggak. Itu yang mereka persiapkan untuk apa? Perang akhir zaman. Dan mereka yang mengatakan bahwa nanti tahun 2018 atau 2019 akan hujan meteor itu akan menembus lapisan ozon, sehingga semua alat-alat listrik akan mati semua. Maka umat akan kembali ke alam. Itu ramalan NASA Amerika yang meramalkan itu, bukan orang Islam. Ya, mudah-mudahan gak benar, karena kita masih perlu. Tapi kalau sudah tiba masanya, kita perlu nggak perlu, masa itu akan tiba, kita akan kalang kabut semua. Betul banget. Wallahu alam. Ini teori. Tinggal sekarang prakteknya. Dan prakteknya ini perlu target. Nah, kalau targetnya lepas, saya bawa anak panah ini kalau lepas ya. Di sini namanya, perkenalkan kepada ini dulu. Ini namanya busur memanah di atas kuda. Dia sangat kecil dan ringan. Sebabnya ini, dan tidak ada yang perbedaan dengan busur modern. Ini sedikit ada mirip dengan yang modern yang ini. Ini satu ini, coba tukar apa? Yang modern ini nih setengah-setengah ya. Modern juga enggak, tradisional enggak, cuman ada sedikit kemiripan dengan modern. Ini modifikasi antara modern dengan tidak. Jadi yang modern itu satu, ada keker, bahasa kitanya di sini bahasa apa? Ada kekeran untuk apa namanya bahasa Malaysianya? Ada teropongnya. Nah, ada teropong. Itu yang modern, ada teropong, sehingga aturannya juga beda dengan yang ini. Nah, kalau yang tradisional
aturan mainnya dengan wa ma ramaita idh ramaita. Itu kalau yang Islam. Tapi kalau yang bukan Islam, mereka tiru saja, asal panah kena begitu main feeling namanya mereka. Sebutkan dengan istilah feeling, perasaan. Tapi dengan Islam adalah ajarannya dengan kaidah wa ma ramaita idh ramaita. Maka itu juga dipraktikkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ketika melatih Hizbullah. Tentara Hizbullah itu adalah santri, ya seperti sekarang dibagi baju tentara sama Kiai Hasyim, dilatih untuk pakai baju tentara, terus setelah itu suruh melawan Belanda. Nah akhirnya pakai apa? Ketapel, tahu ketapel? Lestik, bahasa Malaysia apa namanya? Lestik apa? Lastik ya. Nah lastik atau ketapel ini ditarik, dilemparkan untuk biasanya untuk nangkap apa? Burung pipit. Burung apa? Burung, kalau di sini burung prit. Burung kecil itu dilepaskan untuk nangkap itu. Biasanya kena kepalanya pusing dia jatuh, atau kan kena badannya terus jatuh. Nah itu digunakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, tapi dibacain ayat wa ma ramaita idh ramaita ngelawan tank Belanda. Ngelawan tank Belanda. Saya diceritai oleh mantan ataupun lulus salah seorang murid Kiai Hasyim Asy'ari di Malang Selatan. Waktu saya ketemu umur beliau kurang lebih 80 tahun, punya pondok. Saya ini katanya adalah pejuang 45. Saya waktu itu Kiai Hasyim mengajari kita hanya menggunakan ketapel itu dilepaskan dengan bacaan wa ma ramaita idh ramaita, maka kita lepas, tank itu tumbang. Mana masuk di akal, itu nggak masuk pokoknya. Tapi karena kalau kaidahnya wa ma ramaita idh ramaita masuk semua. Kalau begitu pula satu anak panah dilepas, nanti lepaskan seperti Rasulullah waktu sallallahu alaihi wasallam melepaskan satu lemparan anak panah, satu genggaman pasir bisa mengenai semua mata musuh. Nah begitu pula anak panah dilepas, musuh punya, artinya kan biasanya kan ada bom yang kayak inap bahasanya. Jadi begitu lepas meledak satu, dia akan mempercikan, ada bom kecil lagi meledak terus punya percikannya itu. Nah bisa saja Allah pecahkan. Lepas satu anak panah nanti terbang, begitu sampai di sana dia ngembang. Boleh tak? Boleh kalau kita punya keyakinan. Apa kata dalam hadis itu? Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Nah, satu itu. Jadi ada teropongnya kalau yang modern. Kalau yang enggak, yang ini tidak ada teropong. Nah, satu. Yang kedua, untuk supaya menempatkan kepada sasaran, kepada target itu harus ada 3 mata kita waktu melihat kepada kekeran atau teropong itu menyatukan 3 titik. Ujung anak panah, kemudian target, sama tali. Itu harus bikin garis lurus dari tali ke ujung anak panah sampai kepada target, terus diperkirakan baru dilepas. Kalau sehingga yang menggunakan panah modern melepaskan satu anak panah itu memakan masa tidak kurang daripada sampai 3 menit lama. Tetapi kalau menggunakan panah tradisional melepaskan 3 anak panah 1 detik setengah kurang. 1 detik setengah melepaskan 3 anak panah. Itu pemecah rekor dunia sekarang dari Finlandia. Namanya Anderson siapa gitu, ada bahasa namanya. Siapa namanya? Lars Anderson kalau nggak salah. Ini melepaskan 3 anak panah dalam masa berapa? 3 detik, 4. 1 detik, 4. Jadi nggak sampai 1 detik setengah nggak nyampe, tapi melepaskan 3 anak panah. 1. Yang kedua, jaraknya. Nah, tadi karena kaidahnya wa ma ramaita itu, kaidahnya nggak ada batas, cuman jaraknya yang dipecah oleh pemain dunia hari ini itu bisa menempuh
800 meter sampai 1 kilo. 800 meter sampai 1 kilo. Yang ketiga, kuda. Nah, ini katanya kuda. Kuda itu bisa membaca dan sudah terasa ada musuh, ada kuda lain di depannya dalam jarak minimal 1/2 kilo, tapi ada sebagian yang mampu mencium bau musuh dari jarak 1 kilo. Nah, maka pada waktu jarak yang sekitar itu, busur itu musuh biasanya sudah menghadap, anak panah sudah diterbangkan, mendadak musuh sudah kehujanan anak panah. Karena sudah dapat isyarat daripada kuda sudah mencium bau musuh sudah ada diperkirakan di sana. Nah itu yang sudah sekarang dilakukan oleh orang kafir. Nah kita belum cerita bagaimana kecepatan Sa'ad bin Abi Waqqas menarik dan berapa kekuatannya. Rahasia kata-kata min quwah di dalam Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an min quwah Nabi katakan sampai 3 kali dalam hadis yang sahih, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar ar-rami, ketahuilah kekuatan itu memanah. Ternyata memanah ini sudah ada tahun 72 atau 73 ada perbandingan antara pistol, senapan kecil, senapan besar dengan busur. Kuatan yang mana? Kuat pistol atau kuat busur? Ternyata kuatan panah. Ditembak satu tempat, yaitu pasir, satu kotak kotak itu dibuat dari kayu atau dari triplek. Tebalnya kurang lebih ya 15 cm atau 10 cm, 15 cm. Diisi dalamnya pasir. Di dalam kotak itu diberikan 2 sekat, 2 batas. Ditembak dengan pistol dari jarak yang sama, maka tembus lapisan luar, nggak nyampe ke dalam. Sekat pertama tidak kena. Setelah itu ditembak dengan senapan panjang, tembus yang pertama, terus tidak nyampe kepada yang kedua. Sekat pertama jadi tembus sampai kepada sekat yang pertama. Tembak yang ketiga dengan senapan yang besar, tembus sampai ke dalam. Tapi sampai hanya yang sekat pertama tembus, nyampe kepada yang kedua hanya sedikit itu ada bekas, tapi tidak seperti tangan kita plastik kita pencet, maka ada bekasnya, hanya segitu. Ambil busur, maka dilepaskan, tembus sampai keluar. Kenapa? Karena bedanya busur anak panah itu benda tajam, kalau peluru benda tumpul, walaupun didorong oleh kekuatan api. Itu satu. Yang kedua, pistol itu atau peluru kecil, sementara anak panah besar. Yang ketiga, peluru pendek, hanya kepalanya saja yang nyampe, sementara kalau yang ini panjang dan ada sayapnya, ada pengendalinya untuk bisa seimbang. Jadi kalau panah yang ada sayapnya panah yang tanpa sayap, panah irian itu tanpa sayap dan berat. Yang pakai sayap ini bisa jarak yang tadi saya sebutkan, sampai latihan internasionalnya adalah jarak jauh itu 120 meter. Jarak jauhnya 120, tapi pemecah rekor dunia bisa melepaskan sampai 800 meter. Itu pemecah rekor, itu sudah lain, tidak ikut lagi dalam pertandingan. Nah, sementara peluru itu yang keempat kelebihannya, ini bisa melepaskan dari sini kepada orang yang di belakang tembok. Di Irian, di Papua dan di Ambon, orang sembunyi di belakang sana, ditembakkan ke atas, maka anak panahnya itu turun ke atas kepala musuh. Pistol nggak bisa tembak ke atas, ya lurus ke atas, nggak turun. Nggak bisa, kecuali harus bom. Nah, bom pakai pesawat lagi nerbangkannya baru dijatuhin. Nah, kalau busur bisa.
Jadi bisa naikkan ke atas begitu dia akan turun. Itu cara jarak jauh. Jadi kalau dengan jarak dekat jaraknya adalah 80 meter. Itu jarak dekat. Jarak jauh dari 180-an. Jadi 60. Nah, itu makna daripada min ala innal quwwata ar-ramy. Kekuatan itu adalah memanah. Nah, sekarang kekuatan ini orang yang mau belajar maka dia harus mulai daripada yang ringan. Ini beratnya hanya 30-an, 28 di 29. Tarikan yang ini nih tidak seberapa berat. Tapi ada yang sampai 80. Jadi 80 pon. Kalau 30 pon itu 1 pon itu berapa kilo? Kurang lebih 1 pon itu 2 pon 1 kilo. Jadi 2 pon 1 kilo. Kalau ini 30 pon berarti 15 kilogram berat tarikannya ini. Nah, dibandingkan dengan orang futsal fitness. Ya, fitness ya. Ngangkat benda berat itu maksimal dia ngangkat kanan kirinya itu adalah 75 kilo. Jadi satu itu 150, 1,5. Jadi ketika ngangkat besi itu tengahnya kalau ngangkat berapa? 150 kilo. Jadi dibagi dua, sebelah ini 75, di sebelahnya 75. Nah sekarang kalau kita coba gitu, ambil mau nyoba 100, ambil satu sak pasir, kanan satu, kiri satu. Siapa yang kuat? Berat ya? Kecuali tukang-tukang yang kerjaannya ngangkat-ngangkat gitu tuh biasanya ada yang kuat. Tapi nggak ngangkat juga dua tuh sekalian. Nah, pondes yang beratnya 50 itu sudah beratnya 180 kilo. Maaf. Ya, 180 kilo. Jadi berarti tarikan yang 50 itu orang yang narik 50 pon ini beratnya berapa? 1 bagi 2 itu 80. 90. Nah, enggak ada itu. Jadi di aturan main alat-alat berat, fitness hanya 150 itu paling berat itu sudah. Pol itu badannya ototnya sudah gede-gede, tangannya kayak paha. Nah, tapi ketika dia tidak latihan memanah, ketika narik yang 50, keringatan nggak bisa, masih kaki tangannya akan gemetar. Kenapa? Orang fitness otot luar membesar, tapi dalamnya kosong. Beda dengan panah dan kuda. Panah dan kuda ini akan membuat otot itu padat. Perempuan misalnya latihan memanah, tidak akan berubah bentuk tubuhnya jadi seperti orang fitness, gak mungkin. Tidak ada cerita orang perempuan memanah terus berubah, atau orang laki-laki juga sama. Ketika latihan memanah badannya biasa, tetapi di situ ada kekuatannya, kekuatan dari otot dalamnya terbentuk padat. Jadi ibarat sekarang kita mungkin ambil satu karung pasir, ya, satu karung pasir kita isi sudah penuh. Tapi kalau dipadat-padatkan, dihempas-hempas begitu, turun ke bawah. Satu karung beras, ya, satu karung beras yang 25 kilo. Kalau kita isi sudah kelihatan sudah penuh. Tapi begitu didirikan terus dihempas-hempas, di apa namanya tuh? Hempas-hempas ya. Akhirnya turun semua jadi padat. Nah, seperti itu orang berkuda dan orang yang memanah. Tubuh biasa tidak ada perubahan, perempuan tetap kayak perempuan, laki-laki kayak laki-laki, tetapi subhanallah Allah bagi kekuatan. Nah, sehingga mungkin kenapa harus perempuan juga ikutkan latihan memanah? Karena ada waktu Nabi perang Uhud diserang oleh orang-orang kafir pada waktu itu, yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya tahu ada dua orang laki-laki, satu orang perempuan. Yang laki-laki adalah yang dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi disebut dengan Abu Talha. Yang waktu itu Abu Talha ini siapa dia? Bapak tirinya Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga Nusaybah binti Ka'ab, yaitu Ummu Umarah. Beliau juga yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Uhud. Maka perempuan haruslah
latihan. Satu. Yang kedua, perempuan juga biasanya akan menjadi target kalau orang laki ya, jadi target musuh yang sangat empuk. Jadi akan jadikan tawanan. Tetapi sebelum mereka jadi tawanan, kalau dia ahli memanah, yang mau menawan dibunuh oleh mereka. Nah, itu kan lebih bagus daripada dia langsung tawanan nggak bisa ngelawan, langsung dimasukkan ditawan. Jadi sebelum ditawan mau nangkap perempuan, dia punya busur, dia lepaskan 2-3 anak panah ya 1:4 dulu. Atau 1 banding berapa? Kalau dia punya busur anak panah 10 ya harus makan dari musuh itu 10 dulu baru ketangkap dianya. Itu kalau dia nggak latihan pedang. Tapi kalau dia latihan pedang lagi ya bisa lebih. Kalau dia punya busur anak panah sampai 100 ya lumayan, nggak bakalan langsung habis. Jadi begitu kalau perempuan dilatih memanah, maka dia pun punya kekuatan untuk menghadapi bila saat dia terancam bisa menyelamatkan diri. Demikian mungkin waktu teori udah kebanyakan, nanti bisa bersambung kelamaan. Subhanakallahumma wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya lihat jam di mana baru ada kelihatan di depannya. Minta maaf waktunya udah masuk lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.